berulang-ulang mendengar hal-hal baik. Kemudian setelah mendengar, kemudian menirukan hal-hal baik, kan begitu. Nah ini kan fase-fasenya. Ini saya ingat pada masa saya kecil dulu, itu ada beberapa keluarga itu yang tidak memperbolehkan anaknya lihat TV. Karena waktu itu TV itu diperlakukan seperti apa? Hasilnya apa? Anak-anak ini pada nonggo, lihat TV di tetangga sebelah. Nah itu artinya sama hari ini HP, kalaupun kita tidak memberikan kesempatan sama sekali, pasti anak ini punya cara. Hampir 2 bulan saya memberlakukan no gadget. Jadi ternyata terapi HP itu tidak bisa dengan mengurangi sedikit-sedikit, nggak bisa. Jadi harus diputus. Nah setelah diputus waktu itu sekitar 2 bulan no HP sama sekali untuk anak ini. Dan saya sendiri berusaha untuk tidak HP-an di sekitarnya. Nah itu ternyata kemudian setelah no gadget 2 bulan itu baru kemudian saya atur lagi. Jadi kalau saya sendiri menganggap bahwasanya menjadi orang tua itu ya belajar seumur hidup. Menjadi orang tua itu belajar seumur hidup karena punya anak 3 itu ya karakternya berbeda-beda. Kalau saya sendiri podo ya ini masih proses untuk mendidik anak karena anak saya juga masih kecil ya. Tapi menurut saya ya kata kuncinya kalau sebagaimana yang dicontohkan oleh Kiai Sahal dan ibunya Nafisa. Itu kalau di dalam buku yang saya tulis kemarin itu kan paling tidak pendidikan itu ada 2. Pendidikan secara zahir dan secara batin. Jadi kalau secara zahir ya tentu saja orang tua sebagai uswatun hasanah gitu. Tapi kalau secara batin ya itu tadi paling tidak memang harus ada doa-doa paling tidak ya Fatihah yang istiqomah untuk anak-anaknya. Nah tentu saja itu menurut saya adalah bagian dari bagaimana proses mendidik anak. Nah adapun patuh itu kan bagian ya. Nah, tentu saja yang kita harapkan itu tidak hanya patuh saja. Patuh itu adalah bagian dari harapan keberhasilan orang tua dalam mendidik anaknya. Tapi yang diharapkan bukan hanya patuh saja. Nah, karenanya untuk kemudian keberhasilan mendidik ini menurut saya ada 2 itu tadi. Sebagaimana dicontohkan oleh Kiai Sahal, ada zahiron dan ada batinannya. Jadi kalau saya sendiri menganggap bahwasanya menjadi orang tua itu ya belajar seumur hidup. Menjadi orang tua itu belajar seumur hidup karena punya anak 3 itu ya karakternya berbeda-beda. Tapi paling tidak yang sangat penting juga dipelajari oleh orang tua, hari ini kan misalkan ada itu ya ilmu-ilmu hari ini yang bicara soal tumbuh kembang anak. Jadi kemudian kan ada fasenya. Fase bagaimana kemudian kita itu mendidik dengan bagaimana agar anak ini prosesnya berulang-ulang mendengar hal-hal baik. Kemudian setelah mendengar, kemudian menirukan hal-hal baik, kan begitu. Nah ini kan fase-fasenya. Nah dari fase-fase itu nanti tentu saja ada yang dinamakan fase yang sifatnya dogmatis. Jadi ya kita mendogma anak. Itu memang tidak bisa kalau menurut pendidikan Islam menurut saya, kemudian anak itu dibiarkan sebebas-bebasnya dalam proses pendidikan tidak. Tapi nanti ada levelingnya, leveling misalkan anak di usia sekolah dasar, di usia sanawi, ya itu memang harus dogmatis bahwa ini yang benar, ini yang salah. Nah nanti mungkin pasca aliyah atau mungkin aliyah akhir begitu ya, pasca aliyah ini sudah mulai anak itu diberi kesempatan untuk mungkin itu tadi memutuskan apa yang mungkin aliyah sudah ya. Memutuskan kamu itu yang kamu inginkan sebetulnya apa. Nah itu menurut saya fase-fase. Tidak kemudian anak itu dibiarkan memilih sendiri semenjak balita misalkan, loh dia belum tahu ya. Nanti jadinya kan kayak kisah Nabi Musa ya, yang diminta memilih antara bara itu. Nah ini kan menurut saya kisah tersebut itu adalah contoh bagaimana pada usia-usia tertentu anak itu memang harus diarahkan untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang kurang baik, gitu. Nah, itu ada alur setelah remaja ya. Remaja baru proses analisis, ya. Nanti kan kemudian ada proses diskusi. Mungkin itu sebetulnya setelah sekolah dasar sudah mulai itu masuk ada proses-proses diskusi dan sebagainya. Meskipun di usia dini misalkan anak ya sudah diajari untuk memahami tanggung jawabnya.
Tapi tetap tanggung jawab ini kan dalam kerangka untuk ada dogma ya yang diberikan. Menurut saya dua-duanya. Karena kalau tidak dua-duanya ya itu tadi, nanti akhirnya orang tua tidak punya kebersamaan dalam mendidik anak. Akhirnya ketika ada sesuatu yang kurang cocok begitu, ini saling menyalahkan. Nah ini kan seringkali kemudian sumber konflik itu berasal dari situ. Karena tidak adanya kesalingan dalam memahami tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Kalau saya sendiri tetap hari ini saya memberlakukan jam. Ya. Jadi bagi saya tidak mungkin hari ini anak-anak itu tidak dikenalkan dengan HP atau tidak sama sekali tidak memberikan anak-anak kesempatan untuk bermain HP, itu nggak mungkin. Ini saya ingat pada masa saya kecil dulu, itu ada beberapa keluarga itu yang tidak memperbolehkan anaknya lihat TV. Karena waktu itu TV itu diperlakukan seperti HP. Hasilnya apa? Anak-anak ini pada nonggo lihat TV di tetangga sebelah. Nah itu artinya sama hari ini HP, kalaupun kita tidak memberikan kesempatan sama sekali, pasti anak ini punya cara untuk meminjam siapa, dan itu menurut saya semakin sulit untuk kita mengkontrolnya. Jadi kalau saya masih memberlakukan itu, anak tidak harus, anak memang boleh diperbolehkan, tetapi jangan sampai kemudian tanpa kontrol. Jadi kata kuncinya pada kontrol. Kontrol itu misalkan satu bisa pada jam. Yang kedua, misalkan ini saya coba menerapkan kepada anak-anak saya, ya 3 anak saya itu, misalkan anak saya ini harus pada usia-usia yang masih SD begitu ya, anak-anak itu harus tahu bahwa semua HP itu milik orang tua. Yang kapanpun orang tua itu boleh membuka dan boleh memintanya kembali. Jadi dengan demikian kemudian anak-anak itu tidak merasa bisa mengakses bebas semua yang, karena kalau sudah merasa miliknya kan orang tua jadi nggak bisa lihat. Nah ini pada usia-usia tertentu kami menerapkan seperti itu sehingga kami tetap bisa mengakses apa yang diakses oleh anak-anak. Jadi berapa jam sehari? Kalau saya biasanya misalkan yang kecil ini ya, kalau nggak liburan itu biasanya siang itu 1 jam, malam itu 1,5 jam. Ya sebelum tidur biasanya. Jadi setelah dia mengerjakan tugasnya gitu, sebelum ada beberapa waktu sebelum tidur. Itu mungkin bisa bertambah pada saat hari libur. Tapi ketika nggak libur ya itu waktunya. Nah itu malah biasanya 1 jam sudah lelah dia, karena anak saya full day ya. Siang itu full day, jadi malam itu sebetulnya dia sudah kelelahan. Ya, biasanya 1 jam saja malam itu. Dan tidak ada kodok untuk waktu yang hilang dari misalkan dia harusnya HP-an jam ini, kok ternyata dia lagi ngapain gitu ya nggak ada, ya wes itu waktunya itu. Jika nggak dikontrol apa menurut Ibu bahaya? Iya, ini saya pernah ada pengalaman. Jadi salah satu anak saya itu kebetulan, tapi dia saya pegangin HP, itu HP-nya HP saya, nomornya nomor saya. Ini saya beruntung karena ada kontrol itu. Ini cuma saya membayangkan seandainya saya nggak melakukan kontrol itu. Nah, ternyata pada suatu waktu, nomor saya ini dimasukkan ke grup-grup yang tidak bertanggung jawab. Dan taunya grup itu, nomor itu adalah nomor anak saya. Waktu itu masih usia SD. Usia SD mungkin kelas 4 atau kelas 5. Dan ini setelah itu, waktu itu saya sempat menelusuri, bahkan sampai ke dinas sosial dan sebagainya. Nah ini ternyata itu waktu itu sedang fenomena banyak seperti itu. Anak-anak usia SD yang mereka sebetulnya sedang menjadi target begitu bagi pelaku-pelaku pedofilia dan lain-lain. Ini beruntung waktu itu saya tidak memberikan kesempatan anak saya untuk punya nomor WA sendiri. Sehingga waktu itu kan nomor saya yang dimaksudkan, sehingga saya bisa bersikap ketika saya dimasukkan ke dalam grup-grup yang tidak bertanggung jawab itu. Makanya ini menurut saya menjadi pelajaran penting bagi saya, bahwa untuk anak-anak usia tertentu jangan sampai kemudian orang tua tidak punya kontrol terhadap akses terhadap media sosial. Begini, ini saya juga pernah nyoba. Jadi salah satu anak saya yang kecil waktu itu karena liburan, maka anak ini tuh liburan dan waktu itu sangat situasi di rumah itu sangat sibuk, sehingga saya tidak bisa memperhatikan dia sampai berapa lama dia
menggunakan HP. Nah, saya kemudian menyadari itu saat liburan sudah usai dan kemudian di rumah sudah agak longgar. Saya kok lihat anak ini kayak matanya, kesehatan kan karena kebanyakan itu ya HP. Nah, itu waktu itu terapi yang saya lakukan adalah hampir 2 bulan saya memberlakukan no gadget. Jadi ternyata terapi HP itu tidak bisa dengan mengurangi sedikit-sedikit, nggak bisa. Jadi harus diputus. Nah, setelah diputus waktu itu sekitar 2 bulan no HP sama sekali untuk anak ini. Dan saya sendiri berusaha untuk tidak HP-an di sekitarnya. Nah, itu ternyata kemudian setelah no gadget 2 bulan itu baru kemudian saya atur lagi. Tadi saya beri waktu 5 menit, 10 menit sampai hari ini kita kesepakatan 1 jam itu tadi. Nah, ini saya pernah mencoba untuk melakukan terapi itu. Nggak bisa ternyata mengurangi sedikit-sedikit nggak hasil. Harus no gadget dan sangat tegas. Apakah anak nggak rewel? Wah, nangis terus setiap hari. Tapi ya itu bagi saya salah satu bentuk tanggung jawab.